Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas metode penelitian. Kita mulai dari pertemuan yang pertama, yaitu pengantar. Nah, sebenarnya metode penelitian itu yang nanti akan kita bahas adalah secara umum, tidak secara spesifik berkaitan langsung dengan program studi teknik mesin. Kenapa? Ya karena saya sebagai dosen itu adalah orang matematika, bukan orang teknik. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah terkait dengan metode-metode dalam penelitian apa aja. Bisa dari yang pertama yaitu mulai dari pengambilan data. Gimana sih cara mengambil data? Kemudian bagaimana cara mengolah data, menganalisis data, lalu bisa membuat dalam bentuk suatu grafik atau tabel. Kemudian nanti kita sajikan dalam bentuk proposal penelitian atau proposal tugas akhir ya. Jadi inti dari metode penelitian itu adalah ini merupakan mata kuliah teori, tetapi sangat penting karena merupakan fondasi dari proposal skripsi ya. Kalau bisa nanti luaran dari metode penelitian ini kalian gunakan untuk proposal, kalian jadikan sebagai proposal. Jadi proposalnya nanti tidak usah bikin dari awal lagi. Nah, ini sama dengan yang saya lakukan dulu ketika menjadi mahasiswa. Jadi dulu saya itu juga mendapatkan mata kuliah ini di semester 6, tetapi sebenarnya luarannya itu sudah menghasilkan proposal. Tetapi ketika di semester 7 mengambil mata kuliah proposal skripsi, tidak saya teruskan materinya. Kenapa? Karena tidak beririsan dengan materi yang saya ambil. Kok bisa kayak gitu? Karena di awal itu tidak dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Jadi harusnya mata kuliah ini, metode penelitian, kalian sudah harus menentukan atau memilih dosen yang bakal kalian jadikan sebagai pembimbing. Ya, agar nantinya bisa kalian teruskan menjadi proposal tugas akhir atau proposal skripsi. Jadi keluar dari sini, kalian sudah bisa mendaftar sidang proposal. Jadi proposalnya tuh nggak usah bikin dari awal lagi. Udah langsung luaran dari mata kuliah ini langsung jadi proposal. Jadi yang pertama itu kalian harus bisa konsultasikan dulu ke dosen yang akan kalian jadikan sebagai dosen pembimbing. Materi apa sih yang kira-kira cocok untuk saya gitu. Kan seharusnya kalian semester 6 ini sudah menentukan peminatan atau konsentrasi ya. Jadi sudah harusnya milih dosen pembimbing. Kemudian kira-kira yang cocok apa mata materinya atau bikin riset kecil-kecilan lah. Kemudian nanti dibikin proposal. Jadi proposalnya atau luaran dari mata kuliah ini tuh nggak sembarangan, nggak asal-asalan. Jadi sebisa mungkin sudah menjadi proposal skripsi yang fix bisa kalian gunakan untuk semester 7, yaitu bisa kalian pakai untuk sidang proposal skripsi. Harapannya sih begitu. Cuman dulu saya melakukan kesalahan ketika kuliah dulu. Jadi semester 6 itu saya asal-asalan membuat materi, membuat proposal skripsinya ya di mata kuliah metode penelitian. Akhirnya ketika di semester 7-nya mengambil mata kuliah proposal itu tidak linier, tidak sesuai materinya. Karena dari awal tadi saya tidak konsultasi dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing tentunya tidak setuju dengan materi yang saya ambil di mata kuliah metode penelitian. Jadi bikin dari awal lagi. Ya, kalau bisa tentunya kalian harus bisa membuat secara serius, secara bagus ya, secara komprehensif mengenai materi yang akan kalian sajikan di mata kuliah ini untuk nantinya menjadi proposal skripsi. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama itu kita akan membahas mengenai sub CPMK mahasiswa mampu mengidentifikasi capaian perkuliahan, sistem perkuliahan, dan asesmen penilaian, serta sumber pengetahuan dan klasifikasi penelitian ya. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan mengenai RPS mata kuliah ini yang saya impor dari RPS tahun lalu, tapi ada sedikit atau beberapa perubahan ya. Saya modif terutama di bagian asesmen penilaiannya. Nah, kemudian di sini ada keterkaitan antara CPL dan CPMK. CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan nantinya
lulusan teknik mesin ini itu akan menjadi apa? Nah, di mata kuliah ini sebenarnya awalnya itu CPL-nya hanya ada dua, yaitu CPL yang nomor 10 kerja individu dan kelompok, serta CPL yang nomor 12, yaitu manajemen proyek dan biaya. Jadi awalnya itu hanya ada dua CPL ya dari Prodi. Kemudian oleh Pak Wadek satu, Pak Okta itu diminta untuk menambahkan satu CPL lagi yaitu CPL 11 pembelajaran sepanjang hayat. Jadi nantinya lulusan mata kuliah ini diharapkan kalian tuh bisa mampu bekerja secara individu dan kelompok, lalu belajar sepanjang hayat dan mampu memanajemen proyek dan biaya. Kemudian dari 3 CPL ini saya turunkan menjadi 3 CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Ini saya sendiri yang susun, saya modifikasi dari RPS yang tahun lalu ya, yang dibikin oleh dosen yang mengampu di tahun lalu. Yang pertama adalah mampu merancang penelitian secara individu dan kelompok secara sistematis dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu menganalisis masalah rekayasa di bidang teknik mesin secara mandiri. Yang ketiga, mampu menyusun proposal penelitian tugas akhir dengan memperhatikan aspek waktu, sumber daya, dan biaya. Ini ya yang saya maksud tadi. Luaran dari mata kuliah ini harus berupa proposal penelitian tugas akhir ya. Yang sebisa mungkin di awal mata kuliah ini kalian sudah bisa menentukan dosen yang akan kalian jadikan pembimbing di skripsi nantinya. Kira-kira begitu. Nah, ini sub CPMK-nya saya bagi menjadi 4 rincian. Yang pertama, identifikasi capaian ya, menjelaskan hubungan CPL dan CPMK, itu yang barusan sudah saya jelaskan. Lalu ada sistem perkuliahan, memahami metode, media, dan beban jam pertemuan sesuai RPS. Lalu ada penilaian atau assessment, kemudian sumber dan klasifikasi penelitian. Nah, kemudian sistem perkuliahan atau skema perkuliahan. Nah, di kelas saya, di mata kuliah metode penelitian, itu ada 3 kelas ya, jam 1 siang, kemudian jam 2:30, sama sekitar jam 4 sore. Siapapun kalian, tolong jangan terlambat di kuliah saya. Apapun alasannya, bagi yang terlambat tidak saya perkenankan untuk masuk ke ruang kelas. Apapun alasannya. Jadi silakan keluar, jangan memaksa masuk. Kalau kalian terlambat dan kalian masuk ke kelas, memaksa masuk ke kelas, bisa-bisa nanti akan saya bisa-bisa nanti kalian akan saya blacklist dari UTS atau dari UAS ya. Jadi yang terlambat nantinya di kelas saya silakan stay di luar atau pulang saja ke rumah. Tolong jangan memaksa masuk ke ruang kelas saya ya. Jadi tolong dipahami jam 1 TET bagi yang kelas A ya, jam 1 TET harus sudah ada di dalam kelas. Jangan sampai terlambat dengan alasan apapun. Itu aturan dari kelas saya. Nah, nanti untuk perkuliahannya itu ada metode ceramah. Tentunya saya menjelaskan materi, lalu ada diskusi kelompok, lalu ada project based learning ya, berupa tadi yaitu berupa penyusunan proposal skripsi. Kemudian ada assessment yaitu penilaian, ada UTS dan ada UAS. Untuk media yang kita bisa menggunakan Google Meet, Leads, UPNVJ, kemudian bisa pakai Zoom, YouTube juga. Nanti materi ini akan saya share di YouTube. Kemudian bobot SKS-nya adalah 3 SKS ya, artinya 3 kali 50 menit. Apa artinya? Yaitu 50 menit kalian pembelajaran di dalam kelas ya. 3 kali 50 menit. Yang pertama itu adalah pembelajaran di kelas, yang kedua adalah pembelajaran secara mandiri, yang ketiga adalah tugas ya. Jadi 3 kali tuh, 3 kali 50 menitnya atau 3 kali 150 menit. Belajar di kelas, belajar mandiri, dan belajar untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian di sini ada komponen atau komposisi assessment ya dan bobotnya. Ini tentu saya utak-atik dari yang tahun lalu, sangat-sangat berbeda tentunya komponennya. Yang pertama adalah tugas. Tugas itu di sini 15%. Apa aja tugasnya? Nah, kebanyakan nantinya adalah tugas individu ya.
kemungkinan kebanyakan tugas individu, mungkin juga akan ada tugas kelompok. Untuk tugas itu tidak ada toleransi sama sekali bagi yang terlambat mengumpulkan, itu tidak ada nilai tugas sama sekali, akan saya anggap nol. Apapun alasannya, telat atau tidak mengumpulkan pasti akan saya anggap nol. Tidak ada sedikit pun toleransi dalam keterlambatan atau tidak mengumpulkan tugas. Untuk frekuensinya saya kurang tahu, pastinya mungkin 3 atau 4 kali lah sekitar itu untuk banyaknya tugas yang akan saya berikan. Terutama untuk bulan puasa sekarang, tentunya tiap minggu akan saya berikan tugas ya. Kemudian ada presentasi atau partisipasi. Ini mengenai penyusunan proposal yang kalian buat. Nanti akan ada tugas presentasi yang komponennya itu adalah 50%. Ini bisa kita breakdown berdasarkan dari keaktifan ya di kelas juga. Bisa dari kemampuan penyampaian materi, kemudian dari penyusunan proposalnya. 50% ya, karena mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah studi kasus atau case method. Kemudian ada materi UTS juga 15% dan ada UAS sebanyak 20%. Gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke materinya yaitu sumber pengetahuan. Untuk referensinya kita menggunakan buku Sugiono 2013 mengenai metode penelitian atau research method ya. Research method. Silakan bisa dicari secara online ya, banyak buku-bukunya yang disajikan secara online. Di sini itu ada beberapa macam kategori sumber pengetahuan, ada high empirical basis, ada low rational basis, ada low empirical basis, kemudian ada high rational basis ya. Oke, di sini ada yang pertama akan kita jelaskan adalah empirical atau observation and experiment. Empiris atau pengamatan dan eksperimen ya, menggunakan eksperimen berarti di laboratorium nantinya. Ini merupakan apa ya? Ini tingkatannya adalah sumber pengetahuannya itu sangat tinggi secara empiris tetapi sangat rendah secara rasional ya. Sangat tinggi secara empiris karena dia membutuhkan apa ya? Membutuhkan suatu observasi ya. Observasi atau eksperimen juga, tetapi secara basis rasionalnya itu sangat-sangat rendah. Kemudian di sini ada rational logical reasoning atau apa ini? Eh, Reasoning itu adalah alasan secara logikanya ya, secara logika atau rasional. Dia termasuk dalam komponen low rational basis dan low empirical basis. Lalu ada scientific rational plus empirical method. Scientific inilah yang kita bahas ya. Kalau revelation ini tentu tidak akan kita bahas. Ini masuknya ke ranah wahyu ya. Lebih ke religious insight. Yang kita bahas itu adalah scientific rational empirical method. Yaitu yang secara empiris dia tinggi dan secara basis rasional dia juga tinggi. Jadi nanti kita akan menggunakan scientific tentunya ya dalam penyusunan proposal atau penyusunan penelitian atau riset. Nah, untuk hakikat penelitian ilmiah di sini tentu yang pertama adalah sistematis, langkahnya berurutan dari rumusan masalah hingga pelaporan ya. Kalau kalian membuat suatu penelitian atau suatu skripsi tugas akhir, tentunya itu berurutan dari yang namanya pendahuluan, pendahuluan. Pendahuluan ini itu bisa kalian breakdown menjadi yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua itu adalah apa? Rumusan masalah. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan itu adalah menjawab rumusan masalah ya. Jelaskan latar belakangnya, kenapa alasan kalian mengapa memilih topik ini, gap apa ya, gap research-nya, kesenjangan dalam penelitiannya apa, kemudian apa yang membuat kalian tertarik sih, kaitkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu ya. Nah, dalam membuat penelitian itu juga penting menggunakan sitasi atau kutipan, mengutip penelitian dari peneliti yang terdahulu, yang sebelumnya, usahakan dari yang terupdate 5 tahun terakhir lah.
Kalau sekarang tahun 26 berarti gunakan penelitian yang 20, tahun 21 ya, paling akhir. 21 sampai 26. Usahakan yang terupdate ya. Nah, untuk menggunakan sitasi itu kita tidak bisa asal mengutip ya. Mengutip untuk penelitian itu ada aturannya, yaitu kita bisa menggunakan yang namanya software Mendeley ya, atau manager reference yang lain lah. Bisa Mendeley atau yang lain gitu. Biasanya menggunakan Mendeley kalau kita membuat penelitian atau membuat riset. Nah, setelah pendahuluan itu apa? Ada yang namanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini itu adalah semua teori yang kalian gunakan untuk mendukung penelitian kalian. Teori-teorinya bisa dari definisinya, bisa dari aksioma, lema, teorema, dan sebagainya. Atau contoh-contohnya juga bisa. Contohnya misalkan kayak kalau di matematika itu tinjauan pustakanya, misalkan saya punya definisi mengenai suatu teori integral, teori fundamental kalkulus. Sebutkan teorinya, definisinya apa, kemudian kasih contoh-contohnya, itu bisa juga ya. Berikan contohnya maupun contoh penyangkalnya boleh. Setelah tinjauan pustaka baru masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Ini yang kalian teliti ya, hasilnya itu apa? Berupa tabel biasanya atau berupa uraian juga bisa. Lalu pembahasan itu adalah apa ya? Pembahasan itu adalah penjelasan atau uraian dari hasilnya. Hasilnya misalkan kalian menjumpai bahwa misalkan suatu integral, katakanlah suatu turunan fraksional ya. Jadi turunan dari d per dx, turunan dari 2x itu kan sama dengan 2. Tetapi kalau turunan fraksional, berarti turunan ke setengah dari 2x sama dengan bla bla bla. Nah, ini jelaskan kok bisa ketemu sama dengan bla 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 itu. Jelaskan, integral dari x dx sama dengan setengah x kuadrat. Kok bisa gitu? Nah, di pembahasan itu dijelaskan, diuraikan ya, diceritakan kenapa gitu alasannya dan seterusnya. Lalu ada kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, yang penting adalah referensi. Kutipan yang kalian kutip di latar belakang, di rumusan masalah, atau di hasil dan pembahasan nanti akan muncul secara ajaib ya, secara otomatis di referensi. Kalau kalian menggunakan yang namanya software reference manager atau bisa menggunakan Mendeley. Ya, ini akan saya pelajari, akan saya ajarkan nanti di pertemuan terakhir kalau nggak salah, di pertemuan ke minggu ke-14 kalau nggak salah. Nah, yang kedua di sini adalah logis. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan penalaran dan bukti. Tentu tentu saja ya, karena kita menggunakan yang namanya metode saintifik yang mengandalkan empiris yang tinggi dan rasional yang tinggi. Jadi semuanya tidak asal-asalan ya, tidak ngawur. Ada buktinya, ada metodenya gitu, ada penalarannya. Jadi semuanya berbasis data, berbasis fakta. Tidak bisa kita mengambil kesimpulan tanpa ada data, tanpa ada bukti, nggak bisa. Jadi semuanya harus logis, tidak bisa asal-asalan. Nah, ini ada empiris kemudian ya. Empiris berbasis data pengamatan atau eksperimen yang terukur. Lalu terukur, variabel didefinisikan dan diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, mengenai ada data-data yang secara kuantitatif atau metode ya, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian secara kualitatif. Nah, jadi secara bagan atau secara flowchart itu adalah observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Nah, ini klasifikasi berdasarkan pendekatan atau metode. Ada metode pendekatan kuantitatif. Ini yang banyak digunakan di teknik maupun MIPA. Kalau matematika otomatis sudah masuk pastinya ke kuantitatif. Begitu juga dengan teknik ya. Mayoritas menggunakan metode kuantitatif. Apa aja karakternya? Yaitu menggunakan data numerik, uji statistik, hipotesis yang terukur. Data numerik ini bisa kalian pelajari di mata kuliah metode numerik
Untuk uji statistik tentunya sudah kalian pelajari di mata kuliah statistika dan probabilitas. Nanti pun akan saya ajarkan beberapa mata materi mengenai uji-uji statistika ya. Contohnya kalau di teknik mesin itu adalah analisis performa mesin menggunakan sensor. Lalu untuk kualitatif itu bisa menggunakan metode observasi, wawancara, atau deskripsi yang mendalam. Contohnya adalah studi etnografi, tim produksi, atau manajemen perawatan. Tapi biasanya yang menggunakan materi ini itu sangat jarang ya, apalagi di teknik. Ini sangat jarang terjadi. Kemudian ada R&D, Research and Development, pengembangan produk ya. Jadi suatu produk yang sudah ada, kalian kembangkan. Kemudian bisa juga kalian lakukan hak cipta, kalian klaim hak cipta ya, untuk suatu penemuan yang baru. Misalkan di sini perancangan alat uji atau prototype komponen. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk contoh-contohnya tentu kalian yang lebih paham mengenai contoh-contoh pendekatannya di teknik mesin. Kemudian klasifikasi menurut tujuan dan metode, kalau berdasarkan tujuan di sini, itu ada dasar, yaitu mengembangkan teori, terapan, solusi praktis untuk masalah teknik, untuk pengembangannya inovasi produk atau proses. Untuk berdasarkan metodenya, ada eksperimen, survei, deskriptif, korelasional, dan studi kasus. Nah, ini yang terakhir ya, relevansi dan kesimpulan. Jadi untuk eksperimen itu adalah uji material untuk menentukan sifat mekanik. R&D itu contohnya perancangan alat dan iterasi prototype, lalu kuantitatif analisis performa mesin dengan pengolahan data numerik. Oke, ringkasan capaiannya berarti mahasiswa dapat mengidentifikasi CPL CPMK, memahami sistem perkuliahan dan asesmen, mengenali sumber pengetahuan, serta memilih klasifikasi penelitian yang sesuai untuk studi teknik mesin. Tugasnya adalah, untuk tugas dari pertemuan pertama ini adalah coba kalian susun secara kasar. Tidak perlu bagus, tidak perlu rapi, cukup susun secara mentahan atau secara kasar. Ambil salah satu pendekatan penelitian ya, atau metode penelitian, bisa menggunakan yang kuantitatif, bisa menggunakan yang kualitatif, bisa menggunakan R&D. Dari ketiga hal ini, salah satunya ya yang kalian pilih, nanti kalian tentukan judulnya itu apa. Kalian tentukan juga latar belakangnya, kemudian rumusan masalahnya, lalu yang terakhir adalah tujuannya. Udah, ini dulu aja. Tidak perlu ke tinjauan pustaka, apalagi hasil ya. Jadi cukup nanti kalian bikin secara kasarannya aja. Tugasnya itu adalah pilih salah satu dari pendekatan penelitian di antara kuantitatif, kualitatif, atau R&D. Kemudian kalian cari satu topik dari ketiga itu, judulnya tentukan, latar belakangnya tentukan juga, lalu rumusan masalahnya, dan tujuan penelitiannya. Kalian tulis dalam bentuk PDF, lalu nanti disubmit atau diupload di Leeds maksimal hari Rabu besok jam 6 sore ya. Hari Rabu besok itu kurang lebih tanggal berapa ya? Tanggal 20-an lah, lupa saya tanggalnya. 24 Februari ya. Itu maksimal jam 6 sore. Leads itu bisa saya atur agar yang telat nantinya tidak bisa mensubmit tugas. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.